kasus Watergate. Kalau teman-teman semuanya tahu kasus Watergate di Amerika, ya di mana Nixon dari Partai Republik, presidennya itu mengundurkan diri karena kasus Watergate ini. Dia memata-matai Partai Demokrat menggunakan kekuatan negara, kalau tidak salah ya sejarahnya demikian, untuk mencari informasi atau data soal Partai Demokrat, sehingga kemudian mau di impeachment, tapi Nixon mungkin dalam posisi terdesak hingga dia mengundurkan diri. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Baru-baru ini Presiden Jokowi mengungkapkan kepada publik bahwa dia mendapatkan data intelijen soal gerak-gerik partai politik. Kalau saya melihatnya kok hampir sama ya, hampir sama dengan kasus Watergate, di mana Nixon mencari data partai lawan politiknya. Kalau di Amerika itu hanya ada dua partai, Partai Republik dan Demokrat. Ya, menggunakan intelijen untuk mencari data soal Partai Demokrat. Nah, Pak Jokowi kemarin mengungkapkan itu kepada publik, bahwa dia mendapatkan data dari intelijen soal gerak-gerik partai politik. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Karena kenapa? Ya, ini menjadi ancaman bagi demokrasi kita. Kemarin BRIN, Badan Riset Nasional, itu salah satu risetnya yaitu Haripin mengatakan bahwa ya Pak Jokowi sudah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan intelijen. Dan ya ini juga menjadi pembahasan di podcast, kemudian pengamat juga banyak yang mengomentari ya. Ini seharusnya tidak terjadi. Kenapa kemudian harus diungkapkan kepada publik menggunakan intelijen, apalagi sampai memata-matai gerak-gerik partai politik? Kita tahu bahwa Pak Jokowi punya gerbong keluarga yang dia masuk di politik. Ada Kaisang Pangarep yang baru saja menjadi Ketua Umum PSI. Ada Gibran Rakabuming yang menjadi Wali Kota Solo. Terus kemudian ada Bobi yang menjadi Wali Kota Medan. Kalau kemudian Pak Jokowi menggunakan data intelijen ini untuk kepentingan gerbong keluarga ini, saya rasa itu sudah tidak benar. Dan harusnya intelijen itu digunakan untuk keamanan nasional, untuk kepentingan negara, bukan dijadikan alat untuk kekuasaan. Kita tahu bahwa ya saya menduganya ini, saya menduga track record Pak Jokowi itu seringkali menggunakan instrumen kekuasaan atau instrumen negara ya untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalkan saya membacanya ini ketika dulu ada isu bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu diungkapkan di Bocor Alus Politik kalau tidak salah ya, bahwa sempat menemui Anies Baswedan, dan kita tahu bahwa Anies ini antitesa kekuasaan, antitesa Pak Jokowi. Nah, dari pertemuan yang rahasia itu ternyata mungkin diketahui ya, sehingga tiba-tiba muncul kasus dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto muncul lagi ke publik. Dan ketika Airlangga atau Golkar merapat ke Prabowo, kasus itu menguap begitu saja, hilang, tidak ada kejelasan. Ini seolah-olah instrumen hukum atau kepolisian diduga digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengatur partai politik ini, untuk mengatur partai politik ya agar mengikuti perintah sesuai dengan keinginan kekuasaan. Kita tahu bahwa Airlangga Hartarto itu sepertinya ya dia seperti di Borgol, terus kemudian ada Zulkifli Hasan juga seperti di Borgol
ya apa namanya, dipegang lah, jangan kemana-mana. Kalau ndak ngikuti perintah, maka saya punya instrumen politik yang bisa setiap waktu digunakan untuk menjatuhkan kamu gitu. Dan terbukti itu berhasil, bagaimana kemudian Erlangga bisa merapat ke Prabowo. Dan memang selama ini banyak pengamat politik bahwa arah politik Pak Jokowi ini lebih condong kepada Prabowo daripada Ganjar. Ya mungkin karena perbedaan, atau kalau sebagaimana isu di media massa, ternyata Ganjar ini sudah ada kontrak politik dengan Ibu Megawati dan itu tidak melibatkan Pak Jokowi, sehingga kemudian menjadikan Pak Jokowi sakit hati dan lebih mengarahkan atau lebih condong kepada Pak Prabowo. Ya mungkin itulah yang menjadikan Pak Jokowi atau penguasa, ya saya duga menggunakan instrumen untuk kepentingan kekuasaannya. Ya semoga saja ini tidak benar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa Pak Jokowi sudah biasa menerima data intelijen setiap hari. Ya laporan itu soal politisi nakal dan sebagainya. Ya semoga saja ini tidak dijadikan alat untuk untuk mencederai demokrasi kita, apalagi sekarang ini sudah menjelang Pilpres 2024.